Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Salentium Panel Praktik Kemahiran Hukum Pidana akan mempraktikkan sebuah sidang kasus pidana kasus KDRT yang beranggotakan 10 orang. Sebelum kami memulai praktik, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Wildan Ramadan sebagai jaksa penuntut umum. Saya sendiri Kaila Martinda Sundaria sebagai panitera. Saya sendiri Siti Musbela sebagai hakim anggota 2. Saya Abdul Gunawan sebagai hakim anggota 1. Saya Idris Gunawan sebagai ketua hakim. Saya Muhammad Farhan sebagai penasihat hukum tergugat. Saya Lakbar Ramdhani sebagai saksi. Saya Farhan Kumaini sebagai terdakwa. Saya Muhammad Faroji sebagai saksi. Saya Tulus Salaman Cilegon sebagai penasihat hukum korban. Mungkin itu tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Selamat menyaksikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 123 pidana titik khusus garing 2025 garing PN Cikarang titik. Dengan dalam acara pemeriksaan biasa dengan terdakwa Parcan Humaini yang didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hari ini Sabtu 28 Oktober 2025. Segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelum persidangan dimulai diharap kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat elektronik, tidak berisik dan mentaati seluruh tata tertib persidangan untuk memperlancar jalannya persidangan. Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 123 dari P.Sus dari 2025 PN Cikarang dengan terdakwa Farhan Humaini pada hari ini Sabtu 28 Oktober 2025 dengan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan kepada jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa sudah siap dihadirkan ke dalam persidangan? Sudah siap, Majelis. Kalau begitu jaksa penuntut umum silakan menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baiklah JPU, bisa diperlihatkan kartu identitas saudara terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini malam. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana KDRT yaitu pasal 44 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya dari kantor hukum Front the Law. Betul, mereka penasihat saudara. Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa dari terdakwa beserta kartu advokat dan berita acara sumpah saudara? Silakan maju dan perlihatkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya.
Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacaan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan bacakan saudara jaksa penuntut umum. Baik. Terima kasih atas waktunya Majelis Hakim. Dakwaan identitas terdakwa nama lengkap Farhan Kumaini, tempat lahir Bekasi, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Villa Mutiara Cikarang, Blok A nomor 1 Cikarang Selatan. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata 1. Penahanan terdakwa Farhan Kumaini ditahan berdasarkan 1. Penahanan penyidik sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025. Perpanjangan penahanan jaksa penuntut umum sejak tanggal 18 September sampai dengan tanggal 25 September 2025. Ketiga, penahanan oleh jaksa penuntut umum sejak tanggal 25 September sampai dengan 1 Oktober 2025. Kemudian yang keempat, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan sekarang. Dakwaan tunggal bahwa ia terdakwa Farhan Kumaini pada hari Sabtu 17 Agustus 2025 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2025 bertempat di Perumahan Villa Mutiara Cikarang yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Bahwa sebelum kejadian terdakwa Farhan Kumaini pada hari Selasa malam 17 Agustus 2025 sekira pukul 1:30 waktu Indonesia Barat tidak sengaja terbangun dari tidurnya karena mendengar notifikasi dari handphone sang korban, yaitu istri terdakwa. Yang kedua, bahwa terdakwa dalam keadaan mengantuk. Meskipun dalam keadaan mengantuk, terdakwa membuka dan melihat isi notifikasi tersebut, lalu mengetahui bahwa di handphone sang korban, yaitu istri terdakwa, terdapat chat dari lawan jenis yang berunsur romantis sehingga membuat terdakwa emosi dan membangunkan sang korban. Yang ketiga, bahwa terdakwa bertanya kepada korban. Terdakwa membangunkan sang korban, yaitu istri, dan langsung meminta sang korban untuk mengobrol dengannya di ruang keluarga, lalu menanyakan beberapa hal yang membuatnya curiga kepada sang korban. 4. Bahwa terdakwa tersulut emosi. Dalam perbincangan di malam hari yang dilakukan oleh terdakwa dan sang korban, membuat terdakwa tersulut emosi karena jawaban dari sang korban yang tidak mau menerima kenyataan dan mengakui bahwa ia menjalin hubungan romantis dengan laki-laki lain pada chat yang sudah dilihat oleh terdakwa dalam handphone sang korban. Yang kelima, bahwa terdakwa emosi dan melakukan KDRT kepada sang korban. Karena reaksi dan jawaban dari sang korban, terdakwa emosi dan memukul wajah bagian pelipis mata sang korban dengan handphone sang korban yang sedang ia genggam dan mengakibatkan korban kesakitan dan mengakibatkan luka. Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Demikianlah surat dakwaan ini dibuat dan ditandatangani Cikarang 28 Oktober 2025, Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa, apakah saudara mengerti dan menerima dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak, yang mulia. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dan menerima dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan barang-barang bukti. Pertama, saksi-saksi. Pada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan saksi-saksi, namun pada persidangan ini kami belum siap yang mulia. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Majelis Hakim. Oke, baiklah. Jika sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2025. Bagaimana Panitra? Baik yang mulia, bisa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 November 2025.
Bagaimana JPU, terdakwa dan penasihat hukum sidang untuk kita tunda pada tanggal 3 November 2025, dan apakah pertanyaan yang akan disampaikan sebelumnya ditunda? Itu yang cukup. Setuju. Oke, baiklah. Sidang akan kami tunda pada hari Rabu tanggal 3 November 2025 jam 10 waktu Indonesia dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 123 garing pidana titik khusus garing 2025 garing PN Cikarang dengan terdakwa Parcan Humaini yang didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hari ini Rabu 3 November 2025 segera dimulai. Baik, sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 340 Pitsus titik 2025 PN Cikarang atas nama terdakwa Farhan Humaini pada hari ini Rabu tanggal 3 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk jaksa penuntut umum silakan dihadirkan saksi berikutnya. Baik, yang mulia. Saudara saksi bernama Arif dipersilakan masuk ke persidangan. Apakah saudara saksi bersedia disumpah menurut agama dan yang saudara anut? Bersedia yang mulia. Hakim anggota 1 silakan ambil sumpah saksi. Baik. Ikuti sumpah yang dibacakan oleh hakim anggota 1. Silakan berdiri. Ikutin perkataan sumpah saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sumpah. Baik, untuk saudara saksi silakan duduk. Kepada saudara saksi, siapa nama Anda? Arif Akbar Ramadhani. Silakan untuk maju memperlihatkan identitas saudara. Oke, baik. Silakan untuk maju. Saudara saksi, apa hubungan saudara dengan korban? Saya dikandung yang mulia, dan kebetulan saya tinggal bersama korban. Silakan saudara ceritakan apa yang saudara lihat pada malam hari tanggal 17 Agustus 2025. Pada malam itu saya sedang di kamar. Kemudian saya mendengar teriakan kakak saya. Setelah itu saya mengintip dari pintu kamar saya dan ternyata kakak saya sedang dipukuli oleh suaminya yang mulia. Baik, cukup penjelasannya saudara saksi. Jaksa penuntut umum, silakan periksa saksi. Saudara saksi Arif, berapa kali saudara melihat kekerasan yang dialami oleh korban? Saya hanya melihat pada malam hari itu saja karena saya juga bekerja di harinya. Apakah saudari korban sering bercerita atau curhat mengenai masalah kepada saudara Arif? Tidak pernah yang mulia. Cukup, terima kasih. Saudara saksi silakan menunggu di luar. Kepada saksi hari saudara Sarji SPSI dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, terima kasih saudara saksi ahli atas beberapa penjelasannya. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah cukup? Cukup, yang mulia. Untuk penasihat hukum, apakah sudah cukup? Cukup yang mulia. Terima kasih. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Jaksa penuntut umum, apakah alat bukti sudah selesai diajukan? Sudah, yang mulia. Baik.
Untuk saudara terdakwa silakan duduk ke meja untuk duduk ke bangku persidangan. 1, 2, 3. Baik, saudara saksi, apakah saudara tahu kenapa berada di sini? Ya, saya mengetahui yang mulia untuk menerangkan berkaitan dengan keahlian saya dalam bidang psikologis atau korban KDRT. Silakan untuk saudara saksi memberikan identitas. Silakan maju ke depan. Silakan duduk kembali. Saudara ahli, berdasarkan keahlian saudara, mohon jelaskan hasil pemeriksaan terhadap korban. Yang mulia, berdasarkan pemeriksaan psikologis, wawancara klinis dan observasi terhadap korban diperoleh temuan sebagai berikut. Yang pertama, korban menunjukkan gejala trauma psikologis akibat kekerasan fisik dan verbal, seperti mudah menangis, sulit tidur, kehilangan selera makan, dan sering mengalami mimpi buruk tentang kejadian kekerasan. Yang kedua, ditemukan tanda-tanda kecemasan tinggi serta gejala depresi sedang. Yang ketiga, dalam wawancara korban menyatakan sering merasa takut terhadap suami, menghindari kontak langsung, serta merasa tidak aman di lingkungan rumahnya sendiri. Dan yang terakhir, terdapat indikasi post traumatic stress disorder atau disebut dengan PTSD ringan hingga sedang, ditandai dengan flashback kejadian kekerasan, hypervigilance, dan relasi emosi berlebihan terhadap suara keras atau bentakan. Baik, untuk saudara terdakwa Farhan Humaini, apakah saudara keberatan atas dari beberapa keterangan-keterangan saksi dan ahli? Saya tidak keberatan yang mulia. Saudara tahu bahwa apakah saudara tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tidak dibenarkan? Ya, saya sangat menyesal dan merasa bersalah yang mulia. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada korban. Saya siap bertanggung jawab atas perbuatan saya yang mulia. Penasihat hukum korban, ada pertanyaan? Saudara terdakwa, apakah upaya penyesalan dan permohonan maaf kepada korban sudah Anda lakukan? Sudah, saya telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Baik, terdakwa cukup. Bagaimana untuk jaksa penuntut? Apakah ada pertanyaan tambahan? Cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai. Dengan ini agenda pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai. Baik, untuk jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan surat tuntutan? Sudah siap yang mulia. Silakan untuk dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Surat tuntutan pidana atau requisitoire nomor register perkara 123-Pit-Sus-2025-PN Cikarang dengan terdakwa atas nama Farhan Humaini. Yang pertama, fakta-fakta hukum di persidangan. Berdasarkan alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa kekerasan dan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu 17 Agustus 2025 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Farhan Humaini memukul sang korban, yaitu istri. Yang kedua, fakta kesengajaan bahwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa melihat notifikasi chat yang berunsur romantis pada handphone sang korban dan tersulut emosi lalu memukul sang korban, yaitu istri. Fakta akibat kekerasan bahwa kekerasan tersebut mengakibatkan sang korban atau istri bernama Siti Musfirov mengalami luka dan memar pada wajah bagian pelipis mata dan juga mengakibatkan sang korban mengalami trauma dan susah untuk bersosialisasi menurut keterangan dari saksi ahli. Analisis yuridis, perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Unsur-unsur pasal 44 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang KDRT. 1. Setiap orang. Unsur ini telah dipenuhi karena terdakwa Farhan Humaini adalah subjek hukum yang cakap, bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua, melakukan kekerasan memukul. Unsur ini terpenuhi karena terdakwa melakukan kekerasan dengan memukul. Yang ketiga, karena kesengajaannya. Unsur ini terpenuhi karena terdakwa secara nyata telah tersulut emosi. Yang keempat, mengakibatkan luka dan trauma. Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi mata, keterangan ahli, dan pengakuan terdakwa bahwa kekerasan tersebut
menyebabkan sakit dan luka beserta trauma yang diterima korban Siti Musfirah. Berdasarkan analisis yuridis Majelis Hakim yang mulia, kami jaksa penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Farhan Kumaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal pasal 44 ayat 1 Junto Undang-Undang Nomor 45 ayat 1 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan seorang mengalami luka dan tindakan terdakwa merupakan kesengajaan memukul seseorang di saat tersulut emosi. Hal-hal yang meringankan: terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Yang kedua, terdakwa mempunyai alasan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, terdakwa belum pernah dihukum. Tuntutan hukum atau requisitoir berdasarkan uraian fakta. Jaksa penuntut umum dengan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menuntut: 1. Menyatakan terdakwa Farhan Kumaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pada pasal yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap Farhan Kumaini dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Farhan Kumaini dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Yang keempat, menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 handphone bermerek iPhone 17 Pro milik sang korban, yaitu istri. Yang terakhir, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan hari ini. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih untuk jaksa penuntut umum telah menyampaikan apa yang menjadi tuntutannya. Untuk saudara penasihat hukum, apakah Anda hari ini sudah menyiapkan pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Perkara pidana nomor 123/Pit-Sus/2025/PN Cikarang. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123/Pit-Sus/2025/PN Cikarang. Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama terdakwa Farhan Kumaini umur 30 tahun, pekerjaan pegawai swasta. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin yang sidang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami penasihat hukum terdakwa mempersembahkan nota pembelaan ini sebagai wujud pertanggungjawaban profesi kami, sekaligus permohonan keadilan bagi klien kami, Farhan Kumaini, setelah jaksa penuntut umum JPU menyampaikan surat tuntutan pidana requisitoir tertanggal 3 November 2025. Kami menghormati jeripaya dan objektivitas jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat tuntutan. Namun, perkenankanlah kami menyampaikan keberatan terhadap beratnya tuntutan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 10 juta karena menurut kami tuntutan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan fakta-fakta meringankan dan penyesalan dalam yang ditentukan terdakwa persidangan. Permohonan hukum. Majelis Hakim yang mulia, wakil Tuhan di muka bumi yang memegang teguh asas keadilan. Dalam menentukan pidana, keadilan tidak hanya berarti pembalasan, tetapi juga perbaikan dan kemanusiaan. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan pengakuan dan pembelaan terdakwa, itikat baiknya dan fakta-fakta meringankan lainnya sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang untuk kiranya berkenan memutuskan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Farhan Kumaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2. Menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa Farhan Kumaini dengan pidana penjara yang seringan-ringannya. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan di seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti sebagai sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan atas perkenan majelis hakim yang mulia. Kami aturkan terima kasih. Cikarang 3 November 2025. Hormat kami penasihat dan terdakwa. Baik, terima kasih untuk penasihat hukum telah membacakan pledoi. Bagaimana untuk jaksa penuntut umum? Apakah siap untuk menyampaikan replik atas pledoi terdakwa? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Saya akan membacakan replik jaksa penuntut umum perkara pidana nomor 123-PIT-2025-PN Cikarang atas nama terdakwa Farhan Kumaini. Yang pertama, saya sampaikan pokok-pokok tanggapan. Pada prinsipnya kami jaksa penuntut umum tetap pada surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 3 November 2025 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai keberatan terhadap pembuktian unsur kelalaian. Penasihat hukum dalam pledoinya menyatakan bahwa kesalahan terdakwa adalah kekerasan yang disengaja dan adanya niat jahat. Kami sependapat bahwa terdakwa mempunyai alasan untuk melakukan kekerasan kepada sang korban atau istri, tetapi alasan ini tidak harus menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa, penasihat hukum menekankan pada pengakuan terdakwa, pengakuan dan alasan dalam melakukan perbuatan. Tanggapan jaksa penuntut umum kami menghargai dan menegaskan pengakuan dan alasan terdakwa, dan hal-hal tersebut sudah kami masukkan sebagai faktor yang meringankan dalam surat tuntutan kami. Yang ketiga, mengenai tuntutan hukuman, kami menuntut pidana penjara selama 4 tahun. Tuntutan ini memperhitungkan aspek keringanan, yaitu pengakuan dan penyesalan yang disampaikan penasihat hukum. Sanksi pidana minimum dalam pasal 44 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tuntutan kami yang jauh di bawah ancaman maksimum tersebut adalah bentuk keadilan yang sesuai dengan keadilan undang-undang yang berlaku, namun tetap menekankan aspek pencegahan dan pertanggungjawaban atas dampak psikis yang ditimbulkan akibat KDRT. Kesimpulan, berdasarkan uraian tanggapan di atas, kami jaksa penuntut umum berpendapat bahwa nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa tidak menggugurkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk kiranya memohon kepada majelis hakim yang mulia: 1. Menolak seluruh nota pembelaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa atas nama Farhan Kumaini. Yang kedua, menyatakan jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 29 Oktober 2025. Demikian replik ini kami sampaikan yang mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Penasihat hukum terdakwa, apakah siap untuk menyampaikan duplik atas replik JPU? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Perkara nomor 123-Pitsus-2025-PN Cikarang. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Farhan Kumaini, kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan hormat menyampaikan duplik atas replik jaksa penuntut umum sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bahwa kami menghormati dan mengapresiasi replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, namun setelah mencermati isi replik tersebut, kami berpendapat bahwa tidak ada hal baru yang dapat menggugurkan argumentasi hukum dan fakta-fakta yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan atau pledoi. Bahwa replik JPU pada dasarnya hanya mengulang kembali dalil-dalil dalam surat tuntutan
tanpa menjawab secara substansial pembelaan kami mengenai tidak terpenuhinya unsur kesengajaan dan ringannya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Yang kedua, tanggapan atas replik JPU. 1. Mengenai unsur kesengajaan atau dolus, bahwa benar terjadi peristiwa cekcok rumah tangga antara terdakwa dan korban. Namun tindakan terdakwa dilakukan spontan karena emosi sesaat tanpa ada niat jahat atau maksud untuk melukai secara sadar. Bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa rencana dan dalam keadaan emosi tidak dapat digolongkan sebagai kesengajaan yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT. Yang kedua, mengenai unsur kekerasan fisik, bahwa luka yang dialami korban tidak menimbulkan bahaya terhadap nyawa, tidak menyebabkan cacat, dan telah sembuh dalam waktu singkat, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan berat. Selain itu, terdakwa mengakui perbuatannya dan memiliki alasan untuk melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, mengenai unsur pengaruh psikis, bahwa jaksa penuntut umum menghadirkan alat bukti berupa keterangan ahli psikologi atau visum et repertum psikiatrum yang tidak menunjukkan untuk penderitaan psikis berat, sehingga unsur penderitaan psikis berat sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang PKDRT belum dapat dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang keempat, mengenai tuntutan pidana, bahwa tuntutan penjara selama 4 tahun sebagaimana dimohonkan JPU tidak sebanding akibat yang ditimbulkan. Terdakwa telah mengakui perbuatannya, mempunyai alasan untuk melakukan perbuatan tersebut, belum pernah dihukum sebelumnya, dan menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, pidana yang terlalu berat tidak akan membawa manfaat bagi pemulihan keluarga maupun bagi masa depan korban. Yang ketiga, pertimbangan keadilan, bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum nasional bukan hanya pembalasan, tetapi juga pembinaan dan pemulihan atau restoratif. Bahwa dalam konteks rumah tangga, penyelesaian secara kekeluargaan yang mengedepankan perdamaian seharusnya lebih diutamakan. Dan yang terakhir, penutup atau mohon putusan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar yang pertama, menerima dan mempertimbangkan duplik penasihat hukum terdakwa secara keseluruhan. Yang kedua, menyatakan terdakwa Farhan Humaini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya membebaskan diri dari dakwaan primer. Yang ketiga, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian keluarga. Cikarang, 3 November 2025. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih untuk penasihat hukum telah membacakan. Sidang selesai dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 3 November 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka sidang dinyatakan dijeda. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang dengan perkara nomor 123-pidana-khusus-2025-PN Cikarang atas nama terdakwa Farhan Humaini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk. Sidang hari ini dijadwalkan untuk membaca putusan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan terdakwa Farhan Humaini. Karena semua pihak telah hadir, maka persidangan putusan akan segera dimulai. Terdakwa dipersilakan menyampaikan diri di depan majelis hakim. Putusan nomor 430-Pidsus-2025 PN-CKR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara kelas 2 Cikarang berdasarkan penetapan hakim ketua majelis sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan sekarang. Tentang jalannya persidangan, majelis hakim telah membaca dan mempelajari berkas perkara pidana nomor 430-PID-B-2025-PN CKR beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan. A. Uraian persidangan.
1. Pembacaan dakwaan 28 Oktober 2025. Pertimbangan hukum majelis hakim. Pembuktian unsur pidana. Majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa berdasarkan alat bukti yang sah, pembuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Unsur setiap orang terpenuhi pada diri terdakwa Farsan Humaini. Unsur kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi terdakwa memukul sang korban yaitu istri. Unsur kesengajaan terpenuhi. Kesengajaan terdakwa memukul sang korban yaitu istri saat ketika tersulut emosi. Unsur mengakibatkan luka dan trauma terpenuhi. Keterangan saksi mata dan ahli psikolog secara jelas membuktikan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan sakit dan luka beserta juga mengakibatkan trauma pada sang korban yaitu istri. Dengan demikian majelis hakim menyatakan terdakwa Farsan Humaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan pidana. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, yang pertama, perbuatan terdakwa menyebabkan luka dan trauma yang mengakibatkan sang korban yaitu istri susah untuk bersosialisasi. Yang kedua, terdakwa melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul yang dapat membahayakan pada fisik juga mental sang korban. Hal yang meringankan, yang pertama, terdakwa mengakui perbuatan tersebut tanpa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Yang kedua, terdakwa mempunyai alasan untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu melakukan hal-hal berunsur romantis dengan laki-laki lain. Yang ketiga, terdakwa sudah sering memberitahu sang korban, yaitu istri, untuk tidak melakukan hal tersebut lagi yang menjadi alasan terdakwa melakukan tindakan kekerasan. Yang keempat, terdakwa belum pernah dihukum. Yang kelima, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah proporsional, yaitu memberikan efek jera, namun tetap humanis. Tuntutan JPU selama 4 tahun dipandang sedikit terlalu berat mengingat adanya faktor-faktor meringankan yang kuat, terutama penyesalan dan tanggung jawab material terdakwa. Majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari tuntutan JPU. Mengadili. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, majelis hakim yang pertama menyatakan terdakwa Farsan Humaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Farsan Humaini. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Yang ketiga, penetapan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 handphone bermerek iPhone 17 Pro milik korban atau sang istri. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikianlah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu 3 November 2025 oleh Yang Mulia Idris Dermawan SH.MH sebagai Hakim Ketua, Yang Mulia Arul Gunawan SH.MH, dan Yang Mulia Siti Musfiro SH sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 3 November 2025 dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Hakim Ketua Idris Dermawan. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Cikarang ini. Apakah terdakwa memahami putusan? Ya, ya, ya. Apakah terdakwa menerima akan mengajukan upaya hukum? Kami mohon waktu untuk berpikir yang mulia. Baik, sesuai ketentuan pasal 233 KUHP, terdakwa dan jaksa penuntut umum diberikan waktu 7 hari untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum. Dalam demikian pembacaan putusan
dalam perkara tindak pidana dalam rumah tangga terdakwa Farhan Humaini dinyatakan selesai. Kami dari kelompok Salentium Panel Praktek Kemahiran Hukum Pidana mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan praktek dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.